Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini. Hari ini hari apa? Tanggal apa kita ada nih? S Hari ini kita mempelajari mata pelajaran SKI. Berdasarkan dari pelajaran yang terdahulu kita membahas tentang proses terbentuknya Bani Ayyubiyah. Pada hari ini kita mempelajari di sini yang B, peradaban Islam masa dinasti. Di situ salah tulisannya di bukunya tertulis Bani Abbasiyah. Nah, tahu nggak Abbasiyah? Nah, itu di sana salah tulis, salah cetak. Seharusnya Bani Ayyubiyah. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Bapak hendak absen dulu. Ada yang kada hadir lah? Ada yang kada hadir? Farid, kemana aja? Jadi kada hadir? Sakit. Jadi karena diingatkan lawan Farid, karena bahwa bila ada halangan, ada turun, jadi bawa surat yang lain juga supaya jelas hadirnya. Terus Ferdi, Rajipani hadir, Muhammad Sayyid hadir, Muhammad Kunyasa, Abdul Ghani, Rahmawati, Manda. Jadi kita belum berdoa lah, supaya lebih bagus, supaya lebih berkah. Kita mari sama-sama kita berdoa untuk membuka pelajaran. Minta Bapak nama ketua kelas Abdul Ghani, silakan pimpin baca doanya. Yuk kita doa bersama. Semangat lah belajarnya, semangat, jangan kurang semangat. Hari ini kita belajar tentang masa Bani Ayyubiyah, yaitu kita mempelajari tentang kemajuannya. Nah, apa kemajuan pertama? Ada di bidang pendidikan, Pak. Nah, ya, di sini ini gambar ilustrasinya. Jadi pendidikan. Di sana di bidang pendidikan, apa aja yang dibangun dari pendidikannya?
jadi pemerintah Daulah Ayuda telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Jadi berpusat di kota Damaskus. Terus Damaskus ini ibu kota dari negara Suriah. Nah, masih menyimpan bukti yang menunjukkan bahwa jejak arsitektur dan pendidikan yang dikembangkan para penguasa Daulah Ayyubiyah tersebut. Mereka tidak hanya merenovasi dinding-dinding pertahanan kota, menambahkan beberapa pintu gerbang dan menara, serta membangun gedung-gedung pemerintahan yang masih bisa digunakan hingga ini. Tetapi juga mendirikan madrasah sebagai sekolah pertama di Damaskus yang difokuskan untuk pengembangan ilmu hadis. Nah, jadi madrasah di sini pusatnya itu di kota Damaskus di Suriah. Madrasah ini terus berkembang dan menyebar ke seluruh pelosok Suriah. Madrasah yang dibangun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masjid atau sekolah masjid. Lembaga pendidikan ini secara formal menerima murid-murid dan mengikuti model madrasah yang dikembangkan pada masa Nizamiyah. Madrasah yang didirikan Nuruddin Aleppo, Emesa, Hamas, dan Balabak mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi pada masa dinasti Ayyubiyah ini terkenalnya dengan pendidikannya yang kedua ini. Untuk madrasah pertama di sini itu namanya Madrasah Nizamiyah. Mempelajari tentang hadis-hadis, tentang yang berrujukan dengan mazhab Imam Syafi'i. Jadi fokus pendidikan pada madrasah sebelumnya. Adapun pula sampai main ini madrasahnya lagi sudah diroboh, sudah diganti bangunan-bangunannya. Jadi bangunannya ini bangunan awal. Nah, bangunan awal sekolah madrasah ini berupa masjid-masjid. Jadi belajarnya di masjid dulu sebelum ada sekolah formal. Sampai di sini ada yang dihafalkan? Ada. Berarti teruslah. Terus apa lagi yang kedua? Setelah pendidikan, ekonomi dan perdagangan. Di sini ini contohnya gambar duit di sana. Jadi pada dinasti Ayyubiyah ini sama aja meneruskan dengan dinasti lain. Perdagangannya sama aja, berdagang ke pelosok-pelosok negeri dengan ke negeri luar juga sama juga. Bagus, meningkat perdagangannya. Tapi yang paling mencolok di sini itu ya ini pencetakan mata uang dirham campuran atau di sana yang disebut fulus. Nah, itu fokusnya. Fulus ini campuran dari apa?
Dari apa? Di situ ada bedanya. Lembaga dan lembaga dan apa? Emas ya. Pada masa ini juga saking meningkatnya perdagangan, sistem perdagangan di masa Ayubiyah ini juga ada dimulai dengan sistem kredit atau bank. Nah, awal-awalnya di sini juga. Sampai di sini ada yang ditambahkan. Terus kita masuk ke nomor 3 ulang. Apa nomor 3? Berkaitan pertahanan. Nah, jadi pada masa dinasti Ayyubiyah ini juga termasuk dengan pertahanan yang sangat bagus. Di sana juga pada masa itu benteng-benteng sangat kuat, benteng bahkan untuk memasuki wilayah itu sangat sulit di sana tuh. Pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan Barbar, lain Barbar yang Barbar Turki dan Afrika. Selain juga memiliki alat perang, pasukan berkuda, pedang dan panah, dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Salahuddin juga membuat bangunan monumental berupa tembok kota di Kairo dan Muqattam, yaitu benteng Al-Jabal Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, atau lebih dikenal dengan sebutan benteng Salahuddin Al-Ayyubi, yang sampai hari ini masih berdiri dengan megahnya. Benteng ini terletak bersebelahan bukit Muqattam dan berhampiran dengan medan Sayyidah Aisyah. Jadi membuat benteng ini hasil pemikirannya sendiri yang direalisasikan pada tahun 1183. Luas dan besar dan membutuhkan sistem pertahanan benteng yang kokoh sebagaimana di Halab dan Syria. Nah, jadi pada kejayaannya militernya itu sudah dibangun sistem pertahanan yang sangat kuat, didukung dari pasukan Barbar tadi, dari Turki dan Afrika. Terus yang terakhir, apa yang terakhir? Bidang pertanian. Di sini ini contohnya. Ini orang Indonesia. Nah, pertaniannya. Pada masa itu sudah dikenal dengan terkenalnya dengan sistem irigasi, pembangunan waduk beserta bendungan, serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Jadi sudah meningkat inovasinya, pakai alat-alat biasa, menyuburkan tanaman-tanamannya, ada manual lagi, pakai banyunya sudah berkembang sangat besar di sana. Karena ini tadi sarananya bagus, perdagangannya bagus, pengolahannya bagus, habis itu sisanya di pertaniannya nyaman, bagus. Nah, di sini Salahuddin Al-Ayyubi memulai karir politiknya ketika ia masih muda. Ketika itu sang ayah bernama Najmuddin
menjabat sebagai komandan pasukan di Kota Baabak sebelah utara Suriah. Kemudian Al-Ayubi ditunjuk menjadi komandan oleh Gubernur Farudin Dangi. Kami di sini ada yang di laporan ya? Kalau yang ada di sini kita di sini dibagi jadi dua kelompok. Kelompoknya langsung di sini 4, di sana 3. Maka di halaman 75 di aktivitas umum. Nah, meminta bagian berdiskusi tentang bagaimana peran seorang pelajar dalam memelihara peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Untuk waktunya 5 menit, silakan diskusi. Karena kelompok 1 tadi membahas tentang apa saja bentuk kegemilangan dinasti Ayyubiyah. Kelompok 2 tetap nomor 4 bagaimana perannya. Waktunya sama. Sudah? Kalau sudah, silahkan untuk kelompoknya sama-sama maju. Semua maju. Kelompok 1 silahkan maju Mbak. Bawa hasil kertasnya. Kelompok 2, kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan kepada kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Pembangunan sarana belajar berupa madrasah dan pengembangan ilmu kedokteran dan menciptakan mata uang dirsan campuran dan korong polos, pengokohan benteng-benteng pertahanan menggunakan sistem irigasi, pembangunan waduk dan bendungan serta darusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Kelompok 2 ada yang di apa? Untuk tanya tadi apa
apa saja bentuk kegemilangan peradaban di bangsa ini? Ada, silakan tepuk tangan dulu bertahan diri. Tadi gue Ada. Kelompok 2 silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 bagaimana peran seorang pelajar dalam memelihara pembelajaran peradaban Islam pada masa dan ujian menjaga terus memelihara dan mempelajari. Bagaimana kamu sama? Ada pertanyaan? Kalau ada, silakan tepuk tangannya. Tentang diskusi kuliah tadi, kita simpulkan tadi kelompok 1 sudah ada di sini penjelasannya. Adapun untuk kelompok 2 tadi pertanyaannya, bagaimana peran seorang pelajar dalam memelihara pembelajaran peradaban Islam? Apa tadi? Menjaga dan mempelajari. Nah, jadi sebagai pelajar, kita akan mungkin lagi mengulang masa-masa dahulu, masa-masa belajar dahulu. Jadi lebih baik kita menjaganya, jangan sampai hilang dimakan zaman, jangan sampai kita generasi penerus itu sampai kan ingat dengan sejarah peradaban Islam. sudah beres itu Sampai di sini, jadi sampai di sini pelajaran kita. Silakan disimpulkan ketua kelas. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu Daun Alif itu didirikan oleh Sultan Salahuddin Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub yang dikenal dengan Salahuddin Ayyubi pada tahun 1171 Masehi. Terus dalam peradaban masa Daulah Abbasiyah itu ada beberapa kemajuan, diantaranya ada bidang pendidikan, terus bidang ekonomi dan perdagangan, militer dan sistem pertahanan, dan terakhir bidang pertanian. Jadi itulah pelajaran kita pada